Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Seram. Kali ini gue akan bacain cerita yang ditulis oleh akun Twitter @dioseta. Jika kalian pengen membacanya langsung, kalian bisa follow akun beliau di Twitter @dioseta. Nanti linknya akan saya tulis di deskripsi. Dan sebelum kalian melanjut ke ceritanya, saya ingetin untuk subscribe channel ini dan nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari channel ini. Cerita ini adalah karya Dioseta Ek Teguh Faluvi yang berjudul Jasad Hidup Sang Santri. Seluruh nama, tempat dan informasi sensitif sudah disamarkan agar tidak menyinggung pihak-pihak tertentu. Dan untuk pembaca atau pendengar yang mengetahui lokasi ini dan kejadian sebenarnya, mohon dijaga rapat-rapat. Dan cerita ini tidak ada niat untuk menjatuhkan atau menyudutkan pihak tertentu. Mohon disingkapi dengan bijak. Di pondok yang bener ya, jangan ngerepotin Pak Ustadz, ucap seorang ibu sambil mengelus kepala putranya. Suara bising klakson kendaraan mengiringi perjalanan mereka melintasi batas provinsi. Iya bu, yang penting ibu jangan lupa kalau punya anak yang tinggal di pesantren, bales anak itu. Ibu itu tersenyum. Ia mengelus kepala anak itu berusaha menghargai keteguhan hatinya. Ndak mungkin tole, nanti tiap ada libur pasti ibu datang, bales ibu itu. Perjalanan cukup panjang mereka lalui untuk mencapai sebuah kota di Jawa Barat. Cahaya rembulan menemani perjalanan mereka menembus jalur pegunungan yang berkelok-kelok. Sayangnya penerangan di sana masih jauh dari cukup. Hanya cahaya dari mobil tua yang mereka sewa yang menerangi perjalanan mereka. Hati-hati mas, jangan ngebut-ngebut, jalanan gelap, ucap ibu itu. Sopir itu mengangguk. Iya bu, biar kita bisa cepat lewatin jalur ini bu, udah merinding dari tadi. Ngomongnya, sahut ibu itu. Baru beberapa saat menutup perbincangan mereka, jalanan yang mereka lalui menjadi gelap. Lampu sorot mobil yang mereka gunakan tiba-tiba mati. Sopir itu berniat meminggirkan sesaat mobil mereka, namun mereka sedang berada di jalan turunan. Mas minggir mas, jangan ngebut, teriak ibu itu. Iya bu, ini dari tadi mau minggir tapi turunan, remnya gak mekan, bales sopir itu dengan suara panik. Nasib sial tidak dapat mereka hindari. Jalanan itu membawa kepada jalan turunan yang semakin tajam. Berkali-kali sopir itu menginjak rem untuk menghentikan mobilnya, namun gagal. Sebuah tebing besar menyambut mobil tua yang meluncur dengan kecepatan penuh dan akhirnya menghancurkannya. Sesaat kemudian ibu itu tersadar dan mendapati tubuhnya penuh dengan luka. Ia merayap ke bagian mobil yang telah hancur itu dan mencari keberadaan anaknya. Namun sebuah luka menggores hatinya dengan kejam. Sang ibu menemukan anaknya penuh luka dan tidak merasakan nafas dari tubuh anak itu. Berkali-kali ia mencoba memanggil nama anaknya, namun tidak ada tanda-tanda anak itu akan membuka matanya. Nak, jangan tinggalin ibu nak. Biar ibu saja yang mati, jangan kamu nak. Tangis ibu itu memecah keheningan malam di jalur yang tak jauh dari tepian jurang itu. Ibu berteriak berkali-kali meminta pertolongan. Namun jalur malam yang tepat mereka berada di sini, hampir tidak ada terlihat satupun kendaraan yang melintas. Ia hampir putus asa dan menangis sejadi-jadinya. Tolong, siapa saja, tolong anak saya. Apa saja akan saya lakukan, tapi tolong anak saya, isak ibu itu. Hanya gelapnya malam dan suara serangga dari hutan sekitar mereka yang menyahut isak tangis ibu itu. Di tengah keputusasaannya, samar-samar akhirnya ibu itu melihat ada seseorang yang melintas di jalan itu. Seorang diri. Orang itu menembus kegelapan dan berjalan dengan kaki telanjang.
Ibu itu mencoba memperhatikan sosok itu dan menemukan seseorang kakek berjanggut yang menghampirinya. Kakek itu mendekati jasad anak yang sudah tidak bernyawa itu. Ia hanya menunduk, memperhatikan wajahnya, sementara ibu itu masih heran dengan gerak-gerik kakek itu. Tapi setelahnya, tiba-tiba kakek itu menyeringai dan perlahan menoleh ke arah sang ibu. "Mungkin saya bisa menolong anak ibu," ucapnya dengan memamerkan senyumnya yang sedikit terlihat mencurigakan. Pesantren Langgar Jiwo 1989. Kita sudah madrasah sanawiyah. Udah gak zamannya lagi kita takut sama kakak kelas. Pokoknya kita jangan mau kalah. Rizal berdiri menatap temannya, Ahmad dan Faris yang tidak jauh berada di dekatnya. Baru 1 minggu mereka melalui pendidikan di pesantren dan cukup banyak kakak kelas yang menunjukkan sikap tegasnya pada mereka. Tidak ingin bernasib seperti awal-awal mereka di madrasah ibtidaiyah. Mereka pun mulai mengambil sikap untuk menghadapi senioritas yang terkenal di pesantren ini. "Bener Jal, jangan mau ditindas. Kita lulus MI dengan gagah, jangan mau dipelonco lagi. Iya enggak Faris?" balas Ahmad. "Faris?" Rizal memanggil Faris yang tidak menyahut ucapan Ahmad. Iya apa? Gak dengerin aku, sarungku copot terus," sahut Faris yang masih repot dengan sarungnya sendiri. Alah Faris, makanya pakai sarung yang bagusan, cap gajah bengkak biar nggak melorot terus, ledek Rizal. "Gajah bengkak kepalamu, ini teh sarung warisan buyutku, jangan main-main kamu," balas Faris dengan kesal. Mendengar suara kusak-kusuk mereka dari arah salah satu lorong kelas, tiba-tiba seseorang mendekat ke arah mereka untuk memeriksa. "Astagfirullahaladzim, ngapain kalian masih di sini?" tegur Rido, kakak kelas anggota himpunan santri yang sedang mendapat tugas keliling. Kak Rido, kami habis sholat asar." Rizal berusaha mencari alasan. "Terus kok masih di sini? Kalian bolos ngaji?" tanya Rido lagi. Sontak mereka pun menatap jam yang terpasang di dinding bangunan. Mereka sudah terlambat setengah jam dari waktu yang ditentukan. Maaf Kang," teriak Faris sembari segera menalik tangan Ahmad untuk menyusul teman-temannya mengaji. "Jangan sering-sering keliling pesantren ini. Kalian gak tahu kan ada makhluk apa di dalam ruangan dekat kalian ngobrol tadi," ucap Rido dengan memasang wajah misterius kepada Rizal. Emangnya ada apa Kang Rido?" tanya Rizal. Rizal menatap sebentar pintu gudang tua yang jarang dibuka di sebelahnya. Rizal baru menyadari bahwa sedari tadi mereka bersembunyi di pandangan kakak kelas di depan ruangan gudang tua itu. "Shh, ada marampir," ucap Rido sembari menakuti Rizal. Wajah Rizal terlihat pucat ketakutan. Ia pun segera pergi menyusul Faris dan meninggalkan Rido. Dari belakang, Rido memperhatikan mereka sembari tertawa puas. Rizal, Faris, dan Ahmad pun memasuki ruangan mengaji walau sudah terlambat beberapa saat. Ustadz Yahya yang sudah memulai kelasnya hanya menggeleng melihat tingkah ketiga anak itu. "Assalamualaikum Ustadz, maaf terlambat," salam Rizal diikuti kedua temannya. Tak mau kedatangan mereka mengganggu santri lainnya, Ustadz Yahya pun menyuruh ketiga anak itu untuk segera mengambil tempat untuk menyusul yang lain. Katanya jangan takut sama kakak kelas, disamperin Kang Rido langsung kabur, ledek Rizal. "Lah kan kita yang salah, wajar kalau takut," balas Ahmad mencari alasan. Belum sempat Faris menimpali perkataan mereka, sebatang kapur melayang tepat ke wajah Ahmad yang membuat mereka terdiam. Suara azan maghrib berkumandang memanggil santri-santri berkumpul untuk sholat berjamaah. Seperti biasa, Rizal menunggu kedua temannya untuk mengisi kesibukan sebelum waktu makan malam. "Barang begituan gak pantas buat kamu." "Jangan Kang, ini dibawain sama ibu, gak boleh dikasih ke siapa-siapa."
Terdengar perbincangan beberapa orang dari salah satu sudut lorong dekat Rizal berada. "Shh, ada orang," ucap Rizal memperingatkan kedua temannya. Mereka pun berjalan dengan hati-hati dan mengintip ke arah asal suara itu. Ada 3 orang kakak kelas yang sedang mengurubungi salah seorang santri. "Itu Fadil kan? Yang 3 orang itu Kang Sodar sama temennya," bisik Faris. "Iya, mau dikerjain kayaknya," balas Ahmad. Rizal memperhatikan kejadian di hadapannya. Ketiga kakak kelas itu memegang sebuah kalung bertali hitam dan sebuah buku yang cukup tua. Sepertinya ia merebut itu dari Fadil. "Sekarang saya tanya, ngapain kamu bawa barang-barang beginian? Mau ngilmu kamu, biar apa?" ucap Sodar. "Biasa Dar, dibawain begituan biar bisa mengelawan seniornya. Udah disita aja," tambah teman Sodar yang mendorong Fadil menjauh. Jangan Kang, jangan." Fadil mencoba merebut barangnya itu. Namun tiba-tiba sebuah pukulan mendarat di perutnya. Fadil pun jatuh, terduduk menahan rasa sakitnya yang dibalas tawa oleh ketiga kakak kelas itu. Merasa keadaan sudah tidak kondusif, Rizal pun merasa harus berbuat sesuatu. "Assalamualaikum Ustadz Yahya," teriak Rizal tiba-tiba. Faris dan Ahmad merasa bingung mencari keberadaan Ustadz Yahya yang tidak ada di sana. Tapi saat itu Rizal segera menyikut Ahmad dan Faris mencoba memberi isyarat pada mereka. Assalamualaikum Ustadz Yahya," teriak Faris dan Ahmad menyusul ucapan Rizal. Mendengar teriakan mereka bertiga, sontak Sodar dan teman-temannya panik dan pergi meninggalkan Fadil. Mengetahui keadaan telah aman, Rizal pun mengintip kembali dan menemukan Fadil tengah sendirian menahan sakitnya. "Kita ke sana aja Zal," tanya Faris. Jangan. Ntar kalau ketahuan, kita bisa diajar juga sama Kang Sodar dan teman-temannya," balas Rizal. Ia pun memerintahkan kedua teman-temannya untuk pergi meninggalkan Fadil. "Ya, paling enggak Kang Sodar tuh udah pergi," ucap Ahmad. Rizal dan Ahmad mengangguk. Satu sisi mereka merasa tenang, tapi di sisi lain ia penasaran dengan benda apa yang direbut Sodar dan Fadil. Namun dibanding dengan permasalahan Fadil, Rizal lebih tertarik dengan gudang tua yang dikadang-kadang Rido sebagai tempat yang angker. Rasa tidak ingin disepelekan oleh senior-seniornya membuat mereka ingin membuktikan sendiri bahwa tidak ada yang menyeramkan di gudang tua itu. "Bukan mak lampir, katanya teh sebelum tempat ini jadi pesantren ada nenek-nenek yang gak dirawat sama anggota keluarganya. Dia kabur dari rumah dan ngumpet di gudang itu. Pas ditemuin ternyata nenek itu sudah jadi mayat. Itu teh versi Kang Imam pas nakut-nakutin aku," cerita Faris. "Versi Kang Ujang beda lagi. Katanya kalau malam Jumat dari bangunan itu bakal ada suara nenek-nenek yang minta tolong. Terus kalau dibuka katanya nanti kita ditarik ke dalam," cerita Ahmad. "Memangnya kalau kita ditarik ke dalam kenapa, Mat?" Rizal penasaran. "Katanya nanti kita diisep ubun-ubunnya," balas Ahmad. Mendengar ucapan itu, sontak Faris dan Rizal menarik sarungnya dan melemparkan ke arah Ahmad. "Buset, masih percaya aja kamu ada setan yang ngisep ubun-ubun," ucap Faris. "Iya, kayak bocah aja," tambah Rizal. Ahmad pun memungut sarung-sarung itu dan melempar balik ke arah mereka berdua. "Lah, aing teh cuma cerita. Emang begitu yang diceritakan Kang Ujang," balas Ahmad tidak terima. Merasa tidak mau diledek kedua temannya, Ahmad pun merasa tertantang. "Ya udah, lanjutin rencana kita aja. Kita buktiin kalau omongan akang-akang itu gak ada yang bener," ucap Ahmad. "Nah, bener tuh. Pas kan, nih malam Jumat bisa buktiin cerita Kang Ujang tuh," saut Rizal. Ahmad dan Faris pun mengangguk setuju. Mereka pun mengatur rencana untuk keluar mendatangi gudang tua itu di saat tengah malam. Adapun 10 santri yang tidur sekamar dengan Rizal dan kedua temannya, mereka tidur di kasur-kasur busa yang harus mereka tumpuk kembali ketika bangun besok pagi.
Beberapa anggota histan atau himpunan santri bertugas berkeliling untuk mengingatkan semua santri untuk tidur pada jam yang telah ditentukan dan memastikan tidak ada yang keluar dari kamar di atas jam 9 malam. Jangan ketiduran, bisik Rizal. "Shh, jangan berisik, Kang Imam masih di depan masjid," peringat Ahmad sambil menyembari mengikut Rizal. Mereka pun berpura-pura memejamkan matanya dan menunggu hingga keadaan benar-benar aman. Beberapa santri lain juga terlihat kerusak-kerusuk saat tidak ada yang lagi berjaga di depan kamar. Namun setelahnya mereka segera tidur, tidak seperti Rizal dan kawan-kawannya. Kedua jarum jam bertemu menunjukkan tepat di angka 12. Tengah malam telah terlewati. Rizal, Ahmad, dan Faris pun bangun dari kasur dan mengendap-endap mengintip keluar kamar. "Aman, Jal?" tanya Faris. Rizal mengangguk dan memberi kode kepada kedua temannya untuk mengikuti keluar kamar. Lorong-lorong kamar itu begitu gelap. Ada cahaya lampu namun tidak cukup untuk menerangi seluruh lorong. Dari jauh mereka melihat sebuah obor menyala yang dibawa oleh seseorang ustadz. "Masih ada yang bingung," ucap Rizal. "Terus gimana?" sahut Faris. "Sabar dulu aja, paling sebentar lagi juga masuk," balas Ahmad. Benar yang dikatakan Ahmad. Tak lama ustadz itu pun mematikan obornya dan masuk ke salah satu ruangan. Mengetahui keadaan semakin kondusif, mereka pun melanjutkan rencana mereka yang mendekat ke arah gudang tua itu. "Jal, hati-hati," ucap Faris. "Iya Riz, kok suasananya beda banget ya sama tadi siang," balas Rizal, yang seketika itu mendapatkan perasaan aneh meliputinya. Tak butuh waktu lama hingga mereka tiba di gudang itu. Berbeda dengan siang hari, malam ini bangunan itu terasa mengerikan. Kayu-kayu keropos di pintu yang dianggap bobrok itu kini terlihat berumur dan mengerikan. "Masuk?" tanya Ahmad. Iya," Rizal ragu tetap memberanikan dirinya untuk membuka tuas pintu itu. Tapi pintu gudang itu tidak terbuka-buka. "Dikunci," ucap Rizal. Faris dan Ahmad saling menatap. Salah satu bagian di pikirannya mereka merasa lega dengan hal itu. "Udah nih, kita balik?" tanya Rizal. "Ngintip dikit gak ada salahnya kan?" Seolah tidak puas dengan hasil itu, mereka pun memutuskan untuk mengintip melalui ventilasi ruangan itu. "Udah, kamu naik pundakku aja, nanti gantian," ucap Ahmad yang meminta Faris menaiki pundaknya. "Gelap kan? Pasti gak kelihatan apa-apa," balas Faris. "Tenang, nih pakai senter," ucap Rizal yang mengeluarkan senter itu dari balik sarungnya. "Lah, ini ada senter, kok gak dikeluarin dari tadi?" protes Ahmad. "Kamu ini blow on apa gimana, Mat? Kalau dinyalain dari tadi, ya jelas kita langsung ketahuan," balas Rizal. "Ya juga ya." Tak mau berdebat terlalu lama, mereka pun melanjutkan rencana mereka dengan bantuan Rizal. Faris menaiki pundak Ahmad dengan berpegangan pada dinding gudang itu. Dengan berhati-hati, Ahmad mencoba berdiri hingga wajah Ahmad mencapai ventilasi ruangan gudang. "Kelihatan, Ri?" tanya Rizal. "Gelap, bentar coba aku senterin," balas Faris. Faris mengintip melalui sela-sela ventilasi dengan berhati-hati. Matanya menyisir sepetak demi sepetak bagian gudang itu. "Cuma ada meja sama kursi rusak," ucapnya. "Itu aja?" Ahmad penasaran. Faris kembali mengarahkan senternya ke dalam. Namun tanpa sengaja ia melihat sesuatu yang bergerak. Entah mengapa saat itu perasaan Faris menjadi aneh. Ia pun mengarahkan lagi senternya ke tempat itu. Dan tepat saat memindah posisi senternya, tiba-tiba cahaya senter itu terpantulkan oleh wajah nenek tua yang memergoki Faris di balik ventilasi. Anehnya, wajah itu menatap dan menyeringai seolah sedang merayap di atas dinding. Setan!" teriak Faris yang seketika itu langsung jatuh dari punggung Ahmad. Beruntung Rizal mampu menahan tubuh Faris sehingga tidak terjadi cedera.
Cabut! Ada yang gak beres di ruangan itu, teriak Faris. Gak beres, maksud kamu apa? Tanya Ahmad. Ada nenek-nenek, ayo cepetan. Belum sempat mereka memaksa teman-temannya pergi, tiba-tiba pintu gudang tua itu terbuka dengan sendirinya. Ruangan yang gelap dan penuh debu itu kini menantang mereka untuk masuk. Kebuka, Zal, gimana? Tanya Ahmad. Udah, kalian jangan gila. Aku lihat sendiri ada nenek-nenek. Serem dari ventilasi. Melihat raut wajah takut Faris, mereka pun memutuskan untuk tidak masuk ke dalam. Tapi saat berbalik untuk kembali ke kamar, mereka melihat seseorang nenek pincang membawa tongkat menatap mereka dari lapangan tepat di seberang gudang tua itu. Itu nenek yang ada di dalam tadi, ucap Faris. Senyuman nenek tua itu membuat bulu kuduk mereka berdiri. Rambut acak-acakan dan isi mulut yang memerah memastikan sosok di hadapan mereka bukanlah manusia. Lari, cepat lari, ujar Rizal. Mereka pun berlari secepat mungkin meninggalkan tempat itu. Saat mereka akan berbelok ke arah kamar, terdengar suara pintu yang dibanting seolah mengancam mereka. Itu suara pintu gudang, Sal, ucap Faris. Sabodo tewing, balik ke kamar, teriak Rizal. Mereka terus berlari, namun samar-samar ia masih mendengar suara langkah diseret dan suara ketukan tongkat di tanah dari sosok yang mengikuti mereka. Dengan nafas yang tengah berderu, akhirnya mereka pun berhasil kembali ke kamar dan segera menempati tempat tidur masing-masing. Mereka pun bersembunyi di balik sarungnya masing-masing mengambil posisi mereka merasa aman. Suara nafas mereka saling beradu, berusaha untuk lebih tenang. Namun rasa khawatir mereka tetap masih menghantui pikiran mereka. Tok, ser, tok, ser. Dan benar saja, jauh dari kamar mereka terdengar suara langkah yang diseret, bersahutan dengan suara tongkat yang beradu dengan lantai. Suara itu terdengar semakin keras menandakan sosok itu semakin dekat dengan kamar. Rizal dan teman-temannya berharap suara itu melangkah melewati kamar dan tidak menyadari keberadaan mereka. Sayangnya mereka salah. Langkah kaki itu berhenti tepat di depan pintu kamar mereka. Sial, dia berhenti, gumam Rizal. Jangan ngomong, Sal. Diem, tegur Ahmad. Mereka pun membaca dalam hati doa-doa yang mereka bisa berharap sosok itu meninggalkan mereka. Namun sebaliknya rasa merinding semakin menyelimuti mereka. Di sini terdengar suara parau seseorang nenek tepat dari arah balik pintu kamar. Dia di sini, bisik Rizal dengan tubuh yang gemetaran. Balas Faris yang tak kalah takut. Suara langkah itu kembali bergerak seolah mendekat ke arah pintu. Bersamaan setelahnya terdengar suara pintu yang terbuka secara perlahan. Jantung Rizal berdebar begitu cepat. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi pada dirinya atas perbuatan mereka. Mereka menunggu begitu lama dengan keheningan dan suara angin yang masuk melalui pintu kamar. Mereka tahu nenek itu saat ini ada berada di dalam kamar mereka. Sekuat tenaga mereka menahan suara dan menenangkan nafas mereka. Namun itu tidak cukup untuk menghalau rasa takut mereka. Tapi detik berganti menit, waktu terus berjalan. Entah mengapa tidak ada yang terjadi dengan mereka masih menyembunyikan wajah mereka di balik sarung. Rizal ingin membuka sarungnya dan mencari tahu apa yang terjadi. Namun rasa takut masih menguasainya. Saat itu Rizal tidak mendengar suara Faris dan Ahmad. Seketika itu ia menjadi khawatir dan spontan membuka sarung yang menutupi wajahnya. Setan! Tiba-tiba Rizal berteriak saat mendapati sosok wajah berada tepat di hadapannya. Tapi tak berapa lama Rizal tersadar. Yang di hadapannya bukanlah sosok nenek tua itu, melainkan Fadil. Fadil, ngapain kamu?
"Kamu yang ngapain, Zal? Dari tadi gemeteran. Aku kira kamu kenapa-napa," balas Fadil. Mendengar suara itu, Faris dan Ahmad membuka tutup sarungnya dan tidak mendapati sosok nenek tua di kamar mereka. Enggak apa-apa Dil, cuma kedinginan," balas Rizal mencari alasan. Oh, Fadil pun meninggalkan kasur Rizal dan kembali ke tempatnya. Rizal dan teman-temannya heran saat mengetahui pintu masih tertutup. Namun saat mengetahui keadaan sudah kondusif, mereka pun memutuskan berusaha untuk tidur. Rizal, Ahmad, dan Faris tertidur dengan lelap. Namun ada seorang santri yang masih terjaga di malam itu. Fadil ia menatap pada satu sudut langit-langit kamar. Ada yang berada di sana dibandingkan sebelumnya. Sudut yang gelap itu benar-benar menarik perhatian Fadil. Di langit-langit yang sudah lapuk itu merayap sesosok nenek tua yang memainkan tongkatnya sembari tertawa. Ia terlihat begitu senang, seolah merayakan tempat yang akan menjadi kediaman barunya. Menjelang subuh, suara ayam berkokok tidak cukup untuk membangunkan Rizal dan kedua temannya. Beberapa santri sekamar sampai harus membangunkan mereka untuk mengejar sholat subuh. "Zal, lihat tuh," panggil Ahmad sembari mengarahkan kepalanya ke arah ruangan gudang tua. Rizal dan Faris menatap pintu tua bangunan itu dan pintu tua itu sudah tertutup. Merasa penasaran, Rizal pun berpura-pura melewati depan pintu itu dan mencoba membukanya, namun gagal. "Kekunci?" tanya Faris. Rizal mengangguk. Mereka cukup tenang dan segera menyusul santri yang lain untuk melaksanakan sholat subuh. Semenjak kejadian kemunculan nenek itu, Rizal dan kedua temannya berusaha menjaga sikap selama beberapa hari. Setidaknya mereka berusaha untuk tidak berbuat mencurigakan. Di saat sedang ramai-ramainya pertandingan sepak bola di televisi, sesekali mereka bertiga meminta izin pada Ustadz untuk pergi ke warung saat jam kosong. Saat itulah mereka menyempatkan waktu menonton pertandingan sepak bola di warung saat menjelang akhir babak. "Itu Kang Sodar kan?" ucap Ahmad yang tersadar dengan keberadaan Sodar yang melintasi desa. Spontan mereka pun bersembunyi di dalam warung sambil mengintip memastikan Sodar menjauh dari mereka. "Kok bukan ke arah pondok? Itu arah hutan kan?" tanya Rizal. "Iya, ngapain Kang Sodar ke hutan? Emang pondok itu butuh sesuatu dari sana?" tambah Faris. Awalnya rasa penasaran mereka merayu mereka untuk mengikuti Sodar. Namun sebelum itu terjadi, tiba-tiba terdengar suara keramaian dari arah pasar. "Pasar ini wilayahku, mau cari masalah?" "Gak ada yang nanya wilayah. Saya mau narik untung dari sini. Itu urusan saya." Terlihat beberapa orang saling meluapkan emosi di pasar. "Saya tahu, Mamat Cikuter preman. Sang preman pasar sudah lama di sini. Tapi bukan berarti kamu bisa menguasai semuanya, Sen." Sebelum sempat menyelesaikan ucapannya, tiba-tiba sebuah tinju udah melayang ke arah salah satu dari mereka. Sontak beberapa orang mencoba membalas orang itu. Namun ia juga tidak sendiri. Ini pertama kalinya mereka bertiga melihat kerusuhan secara langsung. Apalagi sosok yang dipanggil dengan nama Mamat itu terlihat tidak punya belas kasihan dan menghajar preman pendatang itu sampai babak belur. Kalian cepat balik ke pondok. Jangan sampai ikut keseret masalah pasar," perintah pemilik warung. Rizal yang lainnya pun menurut dan segera kembali ke pondok. Sepanjang perjalanan mereka membicarakan sosok preman-preman pasar yang sok jagoan dan mencari keuntungan dari pedagang-pedagang kecil di desa itu. "Aku mau jadi polisi aja, Jal. Nanti aku ringkus preman-preman kayak gitu," ucap Faris. "Gaya kamu, disuruh lari satu lapangan aja selesai-selesai, udah kayak orang mau mati. Ini lagi mau jadi polisi," ledek Ahmad. "Ya udah, kalau niat baik didukung aja. Harusnya memang ada polisi yang ngurusin masalah begituan," balas Rizal. Sesampainya di pondok,
Mereka pun melakukan kegiatan seperti biasa hingga waktunya untuk tidur. Di saat ingin masuk ke kamar, tiba-tiba Faris mengetikkan kakinya. Ia merasakan ada yang aneh saat akan masuk ke kamar.